Mereka bilang, sanksi akan jadi akhir segalanya. Bank ditutup, aset dibekukan, teknologi diputus, investor pergi, pasar menghilang, dan jalur ekspor Eropa digembok rapat. Dunia Barat menggiring koalisi global untuk mengucilkan satu negara yang dianggap pembangkang. Semua yakin, tinggal menunggu waktu. Rusia pasti runtuh, kata mereka. Tapi 2 tahun berlalu dan bayangan itu tak kunjung tiba. Bukan kehancuran yang muncul, melainkan kebangkitan yang jauh lebih dingin dan agresif. Ratusan drone melintas di langit setiap pekan. Rudal ditembakkan tanpa henti, dan pabrik-pabrik senjata bekerja tanpa mengenal malam. Bukan sekadar bertahan, Rusia justru berubah menjadi mesin perang yang hidup di atas reruntuhan sanksi. Dunia bertanya-tanya, bagaimana mungkin negara yang dikepung ekonomi global masih bisa mendanai perang sebesar ini? Dari mana datangnya uang, sumber daya, dan keberanian sebesar itu? Kenyataannya, ekonomi Rusia tidak mati, ia berevolusi. Seperti organisme yang terluka tapi menolak menyerah, ia beradaptasi, memutar arah, dan menumbuhkan lapisan baru yang lebih keras dari sebelumnya. Sebelum perang, Rusia menyimpan lebih dari $600 miliar cadangan devisa. Ketika Barat membekukan separuhnya, sisa yang ada cukup untuk menjaga rubel tetap hidup, menopang industri, dan menggerakkan mesin militer. Tapi yang lebih mengejutkan, mereka tak berhenti di situ. Rusia membelokkan arus ekonominya ke timur. Gas yang dulu mengalir ke Eropa kini berpindah jalur ke India, Tiongkok, dan Asia Selatan. Harga boleh turun, tapi volume tetap mengalir deras. Dalam perang panjang, yang penting bukan laba, melainkan arus kas. Dan Rusia tahu betul bagaimana menjaga darah ekonominya tetap mengalir. Di dunia yang dikendalikan pasar, mereka memilih bertahan lewat suplai energi, sesuatu yang tidak bisa diputus dengan sekadar embargo. Barat lupa bahwa sanksi bukan peluru ajaib. Jika targetnya cukup keras kepala, isolasi justru bisa melahirkan inovasi dan aliansi baru. Itulah yang terjadi. Rusia tidak hanya bertahan, tapi juga menemukan cara baru untuk melawan. Negara ini memang tidak punya keunggulan di bidang finansial modern atau teknologi digital tingkat tinggi seperti Barat, tapi mereka punya sesuatu yang lebih mendasar, energi, gas, minyak, dan batu bara. Urat nadi yang terus memompa uang ke jantung Moskow bahkan di tengah hujan rudal dan blokade ekonomi. Ketika Eropa menutup pipa gas, Rusia tidak panik. Mereka memutar haluan ke Asia. India dan Tiongkok melihat peluang membeli energi murah dari Rusia, dan dunia berpura-pura tidak melihat transaksi itu. Diplomasi hanya cerita di atas meja, di bawahnya kebutuhan energi jauh lebih jujur. Rusia menjual dengan harga diskon, tapi dalam jumlah besar. Uang tetap mengalir dan setiap dolar diubah menjadi amunisi, gaji tentara, dan mesin tempur baru. Itulah kuncinya. Perang modern bukan hanya tentang strategi militer, tapi tentang logistik, ekonomi, dan kemampuan bertahan. Rusia memusatkan seluruh infrastruktur negaranya pada satu tujuan, kelangsungan perang. Dari pabrik logam hingga industri baja, semuanya diarahkan untuk menopang garis depan. Dan ketika dunia mengira sanksi akan melumpuhkan kemampuan produksinya, Rusia justru menghidupkan kembali warisan lamanya. Mereka bukan konsumen teknologi militer, tapi produsen. Sejak era Uni Soviet, mereka membangun ekosistem pertahanan yang mandiri, berlapis, dan dalam. Tank, peluru, rudal, sistem pertahanan udara. Semuanya bisa mereka buat sendiri. Mungkin tak secanggih milik NATO, tapi mereka memproduksi dalam jumlah besar. Dan dalam perang panjang, volume seringkali lebih penting daripada presisi. Mereka menyalin, memodifikasi, dan memproduksi ulang teknologi dari luar. Drone kamikaze Iran, misalnya, kini direkayasa di Rusia menjadi versi lokal, murah, cepat, dan mematikan. Sanksi yang dimaksudkan untuk memutus akses teknologi justru memaksa mereka belajar menciptakan sendiri. Dan dalam peperangan yang berlarut, adaptasi seperti ini lebih berbahaya daripada inovasi murni. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam lagi, jaringan bayangan. Saat dunia menatap terang diplomasi, Rusia bergerak di sisi gelapnya. Iran menyediakan rancangan drone, Korea Utara memasok amunisi artileri, sementara Tiongkok menyalurkan komponen elektronik sipil yang kelak menjadi bagian dari sistem senjata. Semua dilakukan di wilayah abu-abu hukum internasional. Secara teknis legal, tapi secara moral berlumur darah. Inilah wajah baru peperangan modern. Bukan hanya tank di medan tempur, tapi juga suplai logistik, aliansi diam-diam, dan permainan catur di balik tirai hukum global. Rusia bermain di wilayah ini dengan ketenangan seorang grandmaster. Mereka tahu di mana harus berkompromi, di mana harus menekan, dan kapan harus berpura-pura lemah. Perang ini bukan hanya tentang peluru, tapi tentang kelelahan ekonomi. Rusia menggunakan logika yang brutal. Drone kamikaze mereka mungkin murah, sekitar $20.000 per unit, tapi untuk menjatuhkannya, musuh harus menembakkan rudal pertahanan yang harganya bisa 100 kali lipat lebih mahal. Kirim ratusan drone murah dan biarkan lawan menguras dirinya sendiri. Ini bukan sekadar strategi militer, tapi perang keuangan. Rusia menghantam bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membuat musuh kehabisan darah perlahan-lahan.
Mereka paham satu hukum utama dalam konflik panjang, yang menang bukan yang punya senjata terbaik, tapi yang paling lama bisa bertahan. Dan ketahanan itu bukan hanya soal amunisi, tapi juga tentang narasi. Rusia menjaga narasinya sekuat mereka, menjaga pasokan energinya. Begitu perang dimulai, seluruh sistem negara diarahkan ulang. Anggaran negara difokuskan pada militer, media dikendalikan penuh, dan opini publik dijaga ketat. Rakyat disuguhi satu pesan tunggal, ini bukan invasi, ini pertahanan. NATO menyerang kita. Dan dalam suasana seperti itu, penderitaan berubah menjadi pengorbanan. Harga naik, logistik terganggu, ekonomi goyah, semua dianggap wajar demi perjuangan. Itulah kekuatan propaganda. Ia tidak membuat orang bahagia, tapi membuat mereka rela menderita. Dan itulah kenapa Rusia masih berdiri. Negara ini telah memindahkan seluruh gravitasi kehidupannya ke medan perang. Dari energi hingga informasi, dari ekonomi hingga moral, semuanya diarahkan untuk bertahan. Kini pertanyaannya bukan lagi kapan Rusia akan kalah, tapi siapa yang lebih dulu kehabisan tenaga. Ukraina, Rusia, atau seluruh dunia yang mulai letih menyaksikan perang tanpa ujung ini. Sebab pada akhirnya, peperangan bukan hanya menguras amunisi, tapi juga empati. Dan ketika dunia berhenti peduli, itulah saat paling berbahaya dalam sejarah umat manusia. Apa pendapat kalian? Ditunggu komentarnya.